Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita tetap mempelajari bab 1 tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Tentunya kalian masih ingat kan tentang tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari yang paling kecil adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, dan organisme. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang sel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang ada di dalam hewan, yang pertama adalah jaringan epitel, kemudian jaringan otot, jaringan tulang, jaringan ikat, jaringan darah, jaringan saraf, dan juga jaringan lemak. Sedangkan jaringan yang terdapat pada tumbuhan adalah jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan pembuluh xilem, dan jaringan pembuluh floem. Jaringan hewan yang pertama adalah jaringan epitel, tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi suatu permukaan organ dalam atau permukaan luar. Yang ketiga, untuk menerima rangsang. Dan yang keempat adalah tempat berbagai kelenjar. Jaringan hewan yang kedua adalah jaringan otot. Jaringan otot memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka atau tulang. Terdiri dari jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Bisa lihat pada gambar yang bawah sendiri itu adalah jaringan otot polos, atasnya adalah jaringan otot lurik, dan yang paling atas adalah jaringan otot jantung. Selanjutnya ada jaringan tulang dan tulang rawan. Ini sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh, dan melindungi alat-alat tubuh yang penting. Yang selanjutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ini sebagai pelindung atau proteksi, penunjang, dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Fungsinya sebagai tempat menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri dan sel yang sudah mati. Selanjutnya adalah jaringan saraf atau neuron. Fungsinya untuk menerima rangsangan dari lingkungan, menyalurkan rangsang ke bagian tubuh, menyalurkan respon dari otak, mengatur kerjasama organ tubuh, dan terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Selanjutnya adalah jaringan darah merah. Fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya adalah jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Ada beberapa macam jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan xilem, dan jaringan floem. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah epidermis. Fungsinya untuk melindungi permukaan akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Yang kedua, jaringan meristem. Fungsinya melakukan pembelahan sel, terdapat di ujung-ujung tunas, akar, dan daun. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar berfungsi untuk penyokong tubuh, penyimpan cadangan makanan, dan tempat fotosintesis. Yang keempat adalah jaringan penyokong, fungsinya penunjang bentuk tumbuhan. Ada dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim.
Dan yang terakhir adalah jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ada dua, yaitu jaringan xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun, dan jaringan floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, demikian penjelasan dari Bu Dias. Semoga kalian paham dengan materi tentang jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.